sakit? Alhamdulillah kalau semua sehat. Kalian selain sehat juga harus tetap semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar. Karena bagi seorang pelajar itu belajar hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kalian belajar, kalian akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak belajar, berarti kalian berdosa. Maka dari itu kita harus semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Ayo, tangannya ditengah-tengahkan semua. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah berdoa hari ini kita akan mempelajari mari hidup sederhana dan ikhlas. Ya, kita fokusnya di hidup sederhana. Untuk hidup ikhlasnya akan disampaikan di lain waktu. Kalian sudah tahu hidup sederhana itu? Oke, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Kita nanti akan mempelajari itu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menyebutkan contoh-contoh hidup sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu memahami makna hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, kalian nanti diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, 3 ini tujuan pembelajarannya. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Yuk, sekarang kita mulai. Oke, kira-kira siapa yang tahu contoh hidup sederhana? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, salah satunya contoh hidup sederhana itu adalah ketika kita berpakaian itu yang tidak berlebihan. Berpakaian tidak berlebihan itu yang bagaimana? Berpakaian yang ketika kita tidak memakai perhiasan yang terlalu mencolok. Karena perhiasan yang terlalu mencolok itu selain kita tidak hidup sederhana, juga akan mengundang pencuri, mengundang pencopet. Maka dari itu kita kalau berpakaian itu yang biasa saja, yang sederhana saja. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kira-kira apa? Terkait dengan uang. Apa kira-kira? Hidup sederhana yang terkait dengan uang yaitu, ya betul, kita harus rajin menabung. Jadi setiap hari kita akan mendapatkan uang saku dari orang tua, ya toh? Semua pasti dapat uang saku kan? Maka sebagian dari uang saku itu kita sisihkan untuk kita tabung. Misalnya kita diberi uang saku 5.000, maka yang 3.000 dibelikan jajan, yang 2.000 untuk ditabung. Dengan kita menabung berarti kita sudah hidup sederhana. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga apa kira-kira? Contoh lagi yang terkait dengan hidup sederhana. Ada yang tahu lagi? Iya, contoh yang ketiga adalah makan dan minum seadanya. Maksudnya seadanya bagaimana? Maksudnya seadanya itu adalah kita tidak minta yang lebih-lebih. Kalau dengan ibu kita dimasakkan nasi lauknya tempe, ya itu
usah meminta lauk ayam, tidak usah meminta lauk daging, seperti itu. Jadi kita memakan makanan yang seadanya, yang sudah disiapkan oleh ibu kita, yang sudah disiapkan oleh orang tua. Demikian juga minum. Kalau orang tua itu hanya menyiapkan air putih, ya kita minum. Kita tidak usah meminta susu, tidak usah meminta teh. Jadi contoh hidup sederhana kalau kita itu makan dan minum seadanya, yaitu apa-apa yang sudah disiapkan oleh orang tua kita ya kita makan. Itu contoh hidup sederhana yang ketiga. Sekarang satu contoh lagi hidup sederhana terkait dengan membeli sesuatu. Kita itu kalau membeli sesuatu harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu kita memang benar-benar butuh, tapi kalau keinginan itu sebenarnya kita tidak butuh, tapi kita hanya ingin saja. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita itu tidak punya baju, maka kita butuh beli baju. Itu namanya kebutuhan. Kalau keinginan misalnya kita sudah punya baju, ya kita sudah punya baju, tapi ada baju baru, ada baju yang keluaran baru, akhirnya kita membeli baju yang baru itu, padahal di rumah kita sudah punya baju. Itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Jadi orang yang hidup sederhana itu membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Oke, paham ya? Untuk contoh-contohnya ada 4 itu. Kalau seperti itu, kira-kira apa makna hidup sederhana itu? Ayo, kira-kira apa makna hidup sederhana? Dilihat dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan 4 itu tadi. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu silakan disimak surat Al-Furqan ayat 67 berikut ini. Silakan disimak surat Al-Furqan ayat 67 seperti yang ada di papan tulis. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, berdasarkan surat Al-Furqan ayat 67 yang sudah baru saja kita baca beserta artinya itu, menurut Al-Furqan ayat 67 yang namanya hidup sederhana itu tidak berlebihan dan tidak kikir. Jadi di tengah-tengah antara kikir dan berlebihan. Lalu apa pengertian dari berlebihan dan pengertian dari kikir itu? Berlebihan itu pengertiannya adalah membelanjakan harta tidak sewajarnya. Kalau kikir adalah terlalu mengirit atau terlalu pelit. Jadi yang namanya sederhana itu adalah tidak terlalu irit dan juga tidak terlalu berlebihan. Di tengah-tengahnya ini namanya hidup sederhana. Paham ya pengertian dari hidup sederhana? Kalau begitu, apakah hidup sederhana itu harus miskin? Tidak. Hidup sederhana itu tidak sama dengan miskin. Tapi hidup sederhana itu adalah
berhati-hati dalam membelanjakan uang. Jadi kalau kita punya uang itu harus berhati-hati. Yang kita beli itu hanya yang butuh saja, bukan yang menjadi keinginan, seperti contoh yang tadi. Nah, hidup sederhana ini juga dicontohkan oleh Nabi kita loh anak-anak. Ya, Nabi Muhammad itu meskipun beliau Nabi, tapi hidupnya sangat sederhana. Masih ingat ceritanya Nabi Muhammad yang hidup sederhana? Ada yang ingat mungkin? Nah, Nabi Muhammad itu ketika tidur alasnya apa? Ya, ketika tidur alasnya bukan kasur Nabi Muhammad itu. Suatu riwayat menjelaskan tidurnya Nabi Muhammad itu beralaskan pelepah daun kurma. Demikian juga ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak meninggalkan harta apapun. Yang ditinggalkan hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Beliau tidak mewariskan harta benda untuk anaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu hidup sederhana. Nabi Muhammad saja hidup sederhana, apalagi kita yang mengikuti Nabi Muhammad, maka kita juga harus hidup sederhana. Artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang yang kita dapat. Oke ya. Lalu apakah lawan dari hidup sederhana itu? Dilihat dari makna tadi, lawan dari hidup sederhana adalah, betul sekali, lawannya adalah boros. Jadi orang yang hidup sederhana, lawannya adalah hidup boros. Padahal orang yang boros itu adalah temannya setan. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 27 yang ada di papan tulis ini. Bagaimana bunyi surat Al-Isra ayat 27? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, berdasarkan surat Al-Isra ayat 27 yang baru kita baca tadi, ternyata orang yang boros itu adalah temannya setan. Nah, sementara setan itu ingkar kepada Allah, dan setan nanti akan masuk neraka selamanya. Maka dari itu kita tidak boleh hidup boros, tapi kita harus hidup sederhana. Kemudian apa manfaatnya hidup sederhana itu? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya nomor 1, yaitu kita akan mendapatkan pahala. Jadi dengan hidup sederhana berarti kita tidak sama dengan setan, alias kita kalau tidak sama dengan setan berarti kita disukai oleh Allah. Kalau kita disukai oleh Allah, kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, kita terhindar dari godaan setan untuk hidup boros. Jadi kita bisa terhindar untuk mengikuti setan. Kita menjadi tidak akan mengikuti setan. Itu manfaat hidup sederhana yang kedua. Manfaat hidup sederhana yang nomor 3 adalah kita akan disenangi oleh banyak orang. Ternyata orang yang hidup sederhana itu banyak orang yang suka kepada kita. Kemudian manfaat hidup sederhana yang nomor 4
adalah kita nanti hidupnya akan tenang dan hidupnya tidak akan gelisah. Karena apa? Karena kita hidup sederhana, tidak boros, tidak mengikuti setan. Makanya hidup kita akan menjadi tenang dan tentram. Nah, karena banyak manfaatnya, ayo mulai sekarang kita hidup sederhana. Jangan sampai kita hidup boros. Lalu, apakah kita itu sudah hidup sederhana atau belum? Kira-kira kalian itu sudah hidup sederhana atau belum? Nah, itu bisa dilihat dari ciri-ciri. Jadi ada beberapa ciri-ciri hidup sederhana. Jika kita nanti memenuhi ciri-ciri itu, berarti kita sudah hidup sederhana. Tapi kalau kita belum memenuhi ciri-ciri itu, kita juga belum bisa hidup sederhana. Terus ciri-cirinya apa? Ciri-ciri hidup sederhana yang nomor 1, tidak boros dan tidak kikir. Jadi orang bisa dikatakan hidup sederhana itu jika tidak boros dan juga tidak kikir. Boros dan kikir itu tadi sudah ya disebutkan. Yang boros yang berlebihan tadi, kikir yang pelit itu tadi. Kalau kita itu berada di tengah-tengah antara boros dan kikir, berarti di tengah-tengahnya tidak boros dan juga tidak kikir, berarti kita sudah hidup sederhana. Kemudian ciri-ciri orang yang hidup sederhana yang kedua adalah membelanjakan untuk kebutuhan saja, bukan untuk keinginan. Jadi kita itu belanja kalau memang benar-benar butuh. Kalau tidak butuh atau hanya keinginan, itu tidak akan dituruti. Itu adalah ciri yang kedua. Ciri hidup sederhana yang ketiga adalah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya. Seperti dalam Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kita itu mau bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Maka orang yang hidup sederhana, dia selalu bersyukur atas apa-apa yang diterimanya. Jika kita tadi sudah memenuhi 3 ciri-ciri ini, berarti kita sudah bisa hidup sederhana. Tapi kalau belum memenuhi ketiga ciri-ciri ini, maka ya kita usahakan mulai sekarang untuk memenuhi ketiga ciri-ciri ini. Yang pertama, tidak boros dan tidak pelit. Yang kedua, membelanjakan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Yang ketiga, selalu bersyukur. Bisa kira-kira kalian? Pasti bisa. Oke, kalau kita sudah bisa, berarti sekarang gilirannya ada soal. Ya, jadi kalian sudah paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, sekarang ada soal. Silahkan dikerjakan soalnya. Soalnya saya bacakan. Sudah siap? Soal yang pertama, apakah pengertian dari hidup sederhana itu? Tadi apa? Silakan dikerjakan di bukunya ya. Oke, itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah sebutkan 3 contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? 3. Tadi sudah saya sebutkan 4 malahan. Kalian diminta untuk menyebutkan 3. Oke, soal yang ketiga adalah sebutkan 3 keuntungan dari hidup sederhana. Tadi sudah kita jelaskan juga, sudah kita bahas. Oke, soal yang terakhir, yang keempat, tuliskan 3 juga ciri-ciri hidup sederhana itu. Sudah 4 soal? 4 soal ya? Silakan ditulis
kemudian dikumpulkan kepada gurunya masing-masing. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara itu, kalau ada kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.